Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nika Nurastuti, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gatot Nasir selaku pembimbing 1 dan kepada Bapak Ari Waroka selaku pembimbing 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tesis saya yang berjudul Pengaruh Model Bisnis dan Stabilitas Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan di ASEAN dan MENA. Berikut ini beberapa fenomena global yang terjadi terkait dengan kinerja keuangan perbankan, di mana kinerja keuangan perbankan sangat positif dan dikatakan terbaik sejak tahun 2007, di mana dapat dilihat dari peningkatan pendapatan bersih dari bunga. Selanjutnya, perbankan dunia berfokus pada inovasi digital dan pertumbuhan neraca perbankan, di mana bank-bank di seluruh dunia ini terus memperbaiki modal bisnis mereka, khususnya dalam hal pendapatan. Bank yang memiliki pendapatan bunga dan juga tingkat likuiditas yang rendah memanfaatkan kekuatan pasar untuk mendapatkan sumber pendanaan. Hal ini cenderung memanfaatkan kekuatan pasar mereka untuk mendapatkan sumber pendanaan dari sumber pendanaan jangka pendek, khususnya non deposito. Selain itu, menurut Global Banking Annual Review, McKinsey 2023 mengatakan bahwa bank-bank berhasil mencapai kinerja terbaiknya meski dalam fluktuasi bunga yang berubah-ubah. Selain itu, kondisi bank di seluruh dunia juga terus memperbaiki model bisnis dalam hal pendapatan, di mana untuk beradaptasi dengan tantangan perkembangan inovasi keuangan dalam sektor perbankan. Nah, selanjutnya dapat dilihat grafik profitabilitas pada berbagai era sistem perbankan di seluruh dunia yang berada pada kondisi yang cukup baik dengan rasio modal TIR 1 berkisar 14-15%, yang dimana bersumber dari Global Annual Review McKinsey 2023. Oke. Untuk selanjutnya pada slide ini menjelaskan tentang beberapa penelitian terdahulu, ya, di mana pendapatan non bunga meningkatkan kinerja keuangan perbankan dan juga stabilitas keuangan perbankan menurut Al-Habasne et al. 2023. Di mana pola ini menunjukkan bahwa menggabungkan pendapatan bunga dan juga non bunga ini dapat meningkatkan tingkat profitabilitas dan juga meningkatkan stabilitas keuangan perbankan serta mengurangi risiko bank. Selain itu, penggunaan modal bisnis yang tepat dapat meningkatkan keunggulan kompetitif pada bunga pada kinerja keuangan perbankan, di mana pilihan model bisnis yang tepat ini maka dapat meningkatkan kinerja keuangan yang lebih tinggi bagi perusahaan perbankan yang menggunakannya atau menerapkannya. Bank-bank juga merasa penting meningkatkan kekuatan pasar dengan berbagai pendekatan berbeda menurut Sudrajat dan Hafner pada tahun 2019, di mana hal ini itu menanggapi kemajuan teknologi dan juga perubahan regulasi pemerintah yang signifikan dan juga ini dapat membuat bank merasa penting. Selain itu, perbankan di wilayah ASEAN ini mengalami peningkatan kinerja keuangan perbankan menurut working paper The Banker tahun 2023, di mana sebagai contoh Bank Singapura menjadi bank terbaik dalam kategori kualitas aset di seluruh wilayah ASEAN. Selain itu, perbankan di wilayah MENA ini juga menunjukkan pemulihan dan juga peningkatan laba yang cukup signifikan. Khususnya di tahun 2014, di MENA ini terdapat banyak negara dengan tingkat perkembangan yang rendah. Akan tetapi di tahun 2020 ini dilakukan adanya konsolidasi bank yang dapat meningkatkan konsentrasi pasar. Jadi menurut working paper ini di mana dikatakan bahwa prospek ekonomi yang membaik ini membuat bank-bank mengurangi pencadangan sehingga dapat meningkatkan laba. Selanjutnya ini berikut terkait dengan research gap. Jadi untuk research gap pada slide ini kita dapat melihat bagaimana hubungan antara variabel yang terpengaruh atau tidak terpengaruh. Oke. Selanjutnya pada slide ini akan membahas terkait dengan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian. Dari pembatasan masalah di sini dapat dilihat bahwa pada penelitian ini akan membahas terkait dengan bank konvensional yang terdapat di wilayah ASEAN dan MENA saja. Kemudian kontribusi utama yang dikaji pada penelitian ini berfokus pada model bisnis dan juga stabilitas keuangan. Dan periode data yang saya gunakan ini pada tahun 2010 sampai dengan 2019 guna untuk menghindari pengaruh dari global financial crisis dan pandemi COVID-19. Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu apakah model bisnis dan stabilitas keuangan ini berpengaruh terhadap kekuatan pasar, technical efficiency, allocative efficiency, scale efficiency. Dan juga pada penelitian ini ingin melihat apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perbankan di ASEAN dan MENA serta berdasarkan kekuatan pasar dan juga efisiensinya. Tujuan penelitiannya sendiri tentu untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya untuk manfaat penelitian ini yang pertama ingin menunjukkan pengaruh model bisnis dan stabilitas keuangan terhadap kinerja keuangan di wilayah ASEAN dan MENA.
lalu juga ingin dijadikan sebagai referensi bagi pemilik perusahaan perbankan untuk menambah pengetahuan dan wawasan terhadap manajemen. Selain itu juga menjadi pertimbangan dalam menentukan saham perbankan mana yang akan dipilih untuk investasi. Berikut ini terkait dengan kajian pustaka yang akan dibahas pada slide ini, yaitu terkait dengan grand teori, yaitu yang pada penelitian ini yang diambil teori organisasi industri, di mana teori organisasi industri perbankan ini dijelaskan melalui 3 bidang fundamental dalam bidang organisasi industri perbankan menurut Van Hoos tahun 2010. Dan di sini dapat dilihat bahwa ada 3 bidang studi fundamental. Yang pertama, identifikasi dan menilai faktor-faktor utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan perbankan. Selain itu juga ada evaluasi dan implikasi struktur persaingan pasar pada industri perbankan, dan juga ada menilai implikasi dari usulan peraturan perundang-undangan bagi masing-masing bank, di mana kebijakan dari struktur ini secara tradisional dipandu oleh 2 paradigma, yaitu paradigma struktur conduct performance dan juga efisiensi struktur. Selain itu, menurut Mirzi et al. Tahun 2013 ini, bahwa teori struktur conduct performance dan juga efisiensi struktur ini merupakan teori yang digunakan untuk hubungan kekuatan pasar dan juga profitabilitas. Selain itu juga ada teori yang saya gunakan, yaitu teori intermediasi perbankan, di mana di sini seperti diketahui bahwa lembaga keuangan perbankan ini melalui cara penarikan atau penghimpunan dana dari penabung yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Pada prinsipnya ini ada 3: depository intermediaries, contractual intermediaries, dan investment intermediaries. Selanjutnya, slide ini menggambarkan hubungan antar variabel yang digunakan pada penelitian ini. Jadi dapat dilihat yang pertama model bisnis dan kekuatan pasar, lalu ada model bisnis dengan efisiensi, kemudian ada stabilitas keuangan dan kekuatan pasar, stabilitas keuangan dan efisiensi. Nah, untuk selanjutnya ini terkait dengan matriks penelitian terdahulu yang meneliti terkait pengaruh model bisnis dan stabilitas keuangan terhadap kinerja keuangan yang terdiri dari 2 aspek, yaitu kekuatan pasar dan juga efisiensi. Efisiensinya terdiri dari alokatif efisiensi, technical efisiensi, dan scale efisiensi. Jadi dapat dilihat mana-mana saja Pak penelitian-penelitian terdahulu yang berpengaruh dengan variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya terkait dengan hipotesis penelitian. Di sini ada 9 hipotesis. Yang pertama, untuk H1-nya ini faktor model bisnis berpengaruh terhadap kekuatan pasar. Lalu yang kedua, untuk H2-nya ini faktor model bisnis berpengaruh terhadap technical efficiency. H3, faktor model bisnis berpengaruh terhadap alokatif efisiensi. H4, faktor model bisnis berpengaruh terhadap scale efisiensi. Kemudian untuk yang H5 juga faktor stabilitas keuangan berpengaruh terhadap kekuatan pasar. Untuk H6, faktor stabilitas keuangan berpengaruh terhadap technical efficiency. H7, faktor stabilitas keuangan berpengaruh terhadap alokatif efisiensi. Dan H8, faktor stabilitas keuangan berpengaruh terhadap scale efisiensi. Oke, selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan variabel independen, yaitu model bisnis dan juga stabilitas keuangan. Sedangkan untuk yang variabel dependennya ini menggunakan kekuatan pasar, technical efficiency, alokatif efisiensi, dan juga scale efisiensi. Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol untuk membedakan pengaruh variabel independen dan juga dependen. Biasanya variabel kontrol ini digunakan untuk apakah dia dapat meningkatkan variabel independennya. Lalu kemudian variabel kontrol yang digunakan pada penelitian ini yaitu antara lain ada return on asset, kemudian ada ukuran bank, dan juga pertumbuhan perusahaan. Nah, selanjutnya untuk metode penelitian di sini, ini data penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan gabungan data time series perbankan konvensional di ASEAN dan MENA. Selain itu, data yang digunakan ini selama periode 2010 sampai dengan 2019 yang diperoleh dari Bloomberg. Dan yang digunakan yaitu bank-bank dengan 10 bank dengan kualitas aset terbesar. Lalu kemudian dari masing-masing wilayah ASEAN dan MENA. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya itu ada 2, riset kepustakaan dan dokumentasi. Riset kepustakaan ini dari data-data yang diambil diikuti dari jurnal-jurnal, kemudian dari buku-buku. Lalu untuk riset dokumentasinya ini diambil dari hasil financial analysis dari data Bloomberg. Untuk kriteria samplingnya sendiri ini untuk ASEAN ini ada 100 bank, kemudian untuk MENA ada 210, lalu bank konvensional yang tidak mengeluarkan data setiap tahunnya untuk ASEAN ini ada 49, untuk MENA 123. Jadi jumlah akhir sampelnya ini ada 51 dan juga 87. Untuk masing-masing periode observasi ini ada 10 tahun, jadi jumlah observasinya 510 untuk ASEAN dan 870 untuk MENA.
Selanjutnya pada slide ini akan membahas terkait dengan selanjutnya untuk slide ini membahas terkait dengan model bisnis. Nah, kalau untuk model bisnis sendiri saya menggunakan pada penelitian ini menggunakan rumus NIN, non interest operating income dibagi dengan operating income, sedangkan untuk stabilitas keuangannya untuk S2-nya ini menggunakan Z-score di mana ROA ditambah equity per total aset dibagi standar deviasi dari ROA. Kemudian untuk variabel dependennya itu yaitu ada kekuatan pasar, di mana di sini menggunakan index learner tentunya yaitu P dikurangi MC dibagi P. Untuk efisiensinya sendiri menggunakan DEA, yaitu di mana merupakan prosedur yang dirancang secara khusus untuk mengukur efisiensi relatif yang menggunakan banyak input dan output, di mana penggabungan input dan output tersebut ini tidak mungkin dilakukan. Nah, di sini rumusnya seperti ini. Lalu untuk variabel kontrolnya ini yang pertama tadi kan menggunakan ROA, ukuran perbankan dan juga pertumbuhan perbankan. Untuk yang ukuran bank ini dilihat dari kemudian untuk yang ROA-nya diambil dari data ROA, lalu untuk pertumbuhannya ini dilihat dari pertumbuhan total aset selama periode. Selanjutnya untuk regresi data panel ini yang pada penelitian ini menggunakan regresi data panel di mana data panel ini menggunakan gabungan antara data runtun waktu dan juga data silang atau cross section. Nah, untuk persamaannya ini seperti ini, index learner, lalu sama dengan F min, Z score, lalu ROA, bank size, growth. Kemudian dilakukan hasilnya seperti ini. Dan untuk regresi data panel biasanya menggunakan tiga model. Yang pertama ada common effect model, fixed effect model, random effect model. Selanjutnya dapat dilihat bahwa untuk dalam pengolahan data panelnya untuk yang pertama bisa menggunakan chow test. Di sini memilih apakah model yang digunakan ini adalah common atau fixed. Lalu kemudian selanjutnya ketika sudah dapat antara kedua itu dilakukan Hausman test, di mana membandingkan metode fixed effect dengan random effect. Lalu setelah mendapatkan hasil kembali, lalu yang terakhir jika belum memungkinkan dilakukan Lagrange multiplier, di mana di sini untuk menentukan apakah model ini random effect atau model common effect. Ini variabel yang digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Oke, dari penelitian ini, data penelitian yang digunakan ini merupakan gabungan data time series dan cross section perbankan konvensional di ASEAN dan MENA. Lalu periode yang digunakan 2010 sampai dengan 2019. Lalu dapat dilihat untuk jumlah observasi ini ada 510 untuk ASEAN dan untuk MENA sendiri ada 870. Selanjutnya dapat dilihat terkait di sini ada hasil perhitungan indeks learner perbankan ASEAN dan MENA di mana di sini negara-negara di ASEAN ini yang menjadi sampel pada penelitian ini berjumlah 8 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, lalu Laos, Vietnam, dan Kamboja. Di sini dapat dilihat bahwa nilai indeks learnernya ini cenderung turun pada tahun 2010 sampai dengan 2019. Ini terjadi pada perbankan di Indonesia dan juga Laos. Sedangkan untuk nilai tertingginya ini pada tahun 2012 yaitu mencapai 0,972. Selanjutnya untuk yang MENA sendiri, perbankan konvensional MENA ini terdiri dari Oman, Tunisia, Kuwait, Palestina, Saudi Arabia, dan Jordan memiliki nilai indeks learner yang cenderung turun juga pada periode 2010 sampai dengan 2019. Sedangkan untuk Irak, lalu kemudian Malta ini cenderung stabil. Sedangkan untuk Bahrain dan Maroko ini cenderung meningkat pada tahun 2010 sampai dengan 2019. Lalu kemudian jika dilihat nilai rata-rata indeks learnernya dari masing-masing bank di MENA dan juga di MENA untuk negara Palestina, Saudi Arabia, Jordan, Maroko, dan Lebanon ini memiliki indeks learner yang paling rendah jika dibandingkan dengan kompetisi, memiliki kekuatan pasar tertinggi dan juga tingkat kompetisi pasarnya juga cukup rendah. Nah, selanjutnya ini dapat dilihat deskriptif statik variabel penelitian. Di sini dapat dilihat untuk rata-rata non-interest income-nya ini perbankan di negara ASEAN ini dengan jumlah sampel perbankan tadi kan sebanyak 370, di mana untuk NIN-nya sendiri ini bernilai 12.483,42. Sedangkan untuk Z-score-nya ini bernilai 67,933. Lalu dapat dilihat untuk learner index-nya 0,975,
technical efficiency 0,732, lalu scale efficiency 0,86, dan allocative efficiency 0,693. Lalu untuk kemudian untuk yang MENA sendiri juga sama, untuk yang ini 4.937, untuk Z-score-nya 42,27, learner index-nya 0,97, technical efficiency-nya 0,842, scale efficiency-nya 0,947, allocative efficiency-nya 0,764. Jadi dapat dilihat bahwa untuk yang ASEAN ini lebih tinggi dibandingkan untuk yang non-interest income ASEAN ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata non-interest income perbankan yang ada di MENA. Lalu untuk yang stabilitas keuangannya sendiri ini bahwa menunjukkan perbankan di ASEAN ini memiliki sistem keuangan yang lebih stabil dibandingkan dengan perbankan yang di MENA, di mana perbankan di ASEAN ini dianggap lebih mampu mengalokasikan sumber dana dan juga menyerap adanya serangan kejutan atau shock yang dapat terjadi sewaktu-waktu, sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor real dan juga sistem keuangannya. Jadi jika dilihat dari variabel kinerja keuangan yang diukur dari kekuatan pasar, perbankan di ASEAN dan MENA ini memiliki nilai yang tidak jauh berbeda sebenarnya, yakni berada pada range 0,97 sampai dengan 0,98. Nilai tersebut ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan perbankan di ASEAN maupun di MENA ini memiliki kekuatan pasar yang tinggi dan tingkat kompetisinya yang cukup rendah. Nah, selanjutnya ini uji pengaruh model bisnis dan stabilitas keuangan perbankan terhadap kinerja keuangan yang diukur dari kekuatan pasar. Ini untuk yang dari hasil uji tabel uji Chow menunjukkan bahwa probabilitas untuk chi-square ini bernilai diperoleh nilai sebesar 0,00 untuk wilayah ASEAN dan juga MENA, di mana nilai tersebut ini kurang dari 0,05 yang artinya H1 diterima, sehingga model analisis dari penelitian ini menggunakan fixed effect. Nah, kemudian setelah mendapatkan fixed effect ini lalu dilakukan uji selanjutnya, yaitu uji Hausman, di mana di sini dapat dilihat bahwa nilai probabilitas yang dihasilkannya itu 0,22 untuk yang ASEAN dan juga untuk yang MENA ini bernilai sebesar 0,958. Di mana nilai tersebut ini lebih dari 0,05, artinya H0 diterima. Jadi model yang digunakan ini pada penelitian ini sebaiknya random effect. Kemudian dari kedua uji itu telah menunjukkan model terbaik yang digunakan adalah sama-sama random effect. Maka selanjutnya perlu dilakukan uji Lagrange multiplier, yang mana dapat dilihat bahwa probabilitas chi-square-nya ini diperoleh nilai sebesar 0,00. Nilai tersebut kurang dari 0,05 yang artinya H1 diterima, sehingga model analisis pada penelitian ini menggunakan random effect. Jadi setelah melakukan uji kesesuaian model di wilayah ASEAN dan MENA ini menggunakan uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange multiplier ini didapat hasil bahwa model yang sesuai untuk penelitian ini adalah random effect model. Nah, selanjutnya ini dilakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, di mana uji normalitas ini diperoleh hasil uji Jarque-Bera ini sebesar 4,367 untuk yang ASEAN, sedangkan untuk yang MENA 3,8615. Nah, dengan probabilitasnya masing-masing dapat dilihat, lalu kemudian hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitasnya tentu lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal untuk wilayah ASEAN dan juga MENA. Sedangkan untuk uji autokorelasinya ini bahwa tabel diperoleh nilai Darwin-Watson statistiknya sebesar 1,0437 untuk yang ASEAN dan untuk yang MENA ini 0,930996 untuk wilayah MENA. Jadi nilai tersebut ini berada di antara minus 2 dan juga 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa modal ini tidak terjangkit autokorelasi positif maupun negatif. Selanjutnya uji multikolonialitas, di mana di sini dapat dilihat bahwa kedua negara ini, kedua wilayah ini nih bebas lebih besar dari 0,8. Maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami bahwa model ini tidak mengalami multikolonialitas karena z-score-nya ini kurang dari 0,8. Lalu untuk selanjutnya uji heterokedastisitas ini pada penelitian ini diperoleh nilai residual pada penelitian ini tidak melewati batas 500 dan juga minus 500. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada pengujian ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas atau lolos uji. Sedangkan untuk uji White-nya ini kita dapat dilihat bahwa chi-square-nya ini, chi-square hitungnya ini lebih dari chi-square tabel. Jadi pada model ini tidak terjangkit multikolonialitas.
maaf, tidak terjangkit uji heteroskedastisitas. Selanjutnya untuk uji hipotesis yaitu ada dua, uji T dan juga uji koefisien determinasi. Untuk uji T-nya sendiri ini dapat dilihat bahwa masing-masing ini untuk nilai probabilitasnya dan juga untuk menilai probabilitas untuk variabel mean dan juga set score-nya mempunyai nilai kurang dari 0,05, jadi 0 ditolak. Selain itu untuk nilai koefisien determinasinya ini untuk kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen ini sebesar 34,41%, sedangkan sisanya itu 65,59% untuk yang ASEAN. Jadi yang untuk itu di luar modelnya, dan untuk yang MENA sendiri ini untuk kontribusi seluruh variabel independen ini berkisar 32,06%, jadi untuk sisanya 67,95% dijelaskan oleh variabel model lain. Oke, selanjutnya untuk yang selanjutnya setelah melakukan uji kecocokan model, kemudian uji asumsi klasik, lalu kemudian tadi dilakukan uji hipotesis juga, sehingga diperoleh persamaan indeks learner untuk ASEAN dan juga untuk MENA. Untuk yang ASEAN Learner Index-nya sama dengan 0,9564 ditambah 4,07 eksponen pangkat minus 07. Untuk yang non-interest income ditambah 0,000201 untuk Z-score dan ditambah epsilon. Sedangkan untuk persamaan indeks learner di wilayah MENA, learner index sama dengan 0,9627 ditambah 5,69 eksponen pangkat minus 0,07 untuk non-interest income ditambah 0,000168 Z-score ditambah eksponensial, ditambah epsilon, di mana T-nya ini terkait dengan periode tahun ke T. Oke. Nah, selanjutnya dapat dilihat selanjutnya untuk uji pengaruh model bisnis perbankan terhadap kinerja keuangan yang diukur dari efisiensi. Dapat dilihat bahwa untuk yang ini untuk khusus wilayah ASEAN, uji pengaruh model bisnis ini yang terhadap technical efisiensi dilihat bahwa nilai probabilitas ini 0,1823, lebih dari tentunya lebih dari 0,05, dan koefisiennya sebesar 1,59 eksponen pangkat minus 0,06, dan R square-nya ini sebesar 0,0021 atau 0,21%, yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara model bisnis terhadap technical efisiensi. Sedangkan untuk uji pengaruh model bisnis terhadap alokatif efisiensi ini juga sama, bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan model yang signifikan antara model bisnis terhadap alokatif efisiensi, dikarenakan nilai probabilitas ini lebih besar dari 0,05. Dan selanjutnya untuk yang hasil uji pengaruh model bisnis terhadap skala efisiensi ini juga dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan, karena karena dapat dilihat bahwa nilai probabilitas ini kurang dari 0,05 walaupun koefisiennya ini bernilai negatif. Selanjutnya untuk yang uji pengaruh stabilitas keuangan perbankan terhadap kinerja keuangan yang diukur dari efisiensi, dapat dilihat untuk yang stabilitas keuangan terhadap technical efisiensi ini tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara stabilitas keuangan terhadap technical efisiensi, karena nilai probabilitasnya ternyata lebih besar dari 0,05. Selanjutnya untuk yang uji pengaruh stabilitas keuangan terhadap alokatif efisiensi ini juga memiliki pengaruh yang signifikan antara stabilitas keuangan terhadap alokatif efisiensi, karena nilai probabilitasnya ini kurang dari 0,05. Sedangkan untuk yang uji pengaruh stabilitas keuangan terhadap skala efisiensi ini dia tidak terdapat pengaruh yang signifikan karena nilai probabilitasnya itu lebih dari 0,05. Oke, selanjutnya untuk yang MENA. Untuk yang MENA ini, untuk yang pengaruh model bisnis terhadap technical efficiency ini tidak terdapat pengaruh signifikan karena nilai probabilitasnya itu ternyata lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk yang model bisnis terhadap alokatif efisiensi ini tidak terdapat pengaruh yang signifikan karena dapat dilihat bahwa probabilitasnya 0,15 lebih besar dari 0,05, dan juga dia berpengaruh negatif karena nilai koefisiennya ini bernilai negatif. Selanjutnya untuk yang model bisnis terhadap skala efisiensi ini juga tidak berpengaruh, tidak terdapat pengaruh yang signifikan karena untuk nilai probabilitasnya ini bernilai lebih besar dari 0,05.
Untuk stabilitas keuangannya terhadap technical efficiency, ini juga sama, tidak terdapat pengaruh signifikan antara stabilitas keuangan terhadap technical efficiency. Lalu untuk yang stabilitas keuangan juga tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Kemudian untuk yang stabilitas keuangan terhadap scale efisiensi juga tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas keuangan, eh, maaf, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara stabilitas keuangan terhadap scale efisiensi. Nah, oke. Selanjutnya di sini dari hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan tadi, maka dapat dapat ditarik kesimpulan, eh, dapat ditarik bahwa terdapat beberapa implikasi baik bagi pengembangan teoritis, yaitu mengenai hubungan model bisnis dan stabilitas keuangan pada perbankan konvensional di wilayah ASEAN dan MENA. Di mana di sini dapat dilihat bahwa untuk yang pertama untuk model bisnis terlebih dahulu, dapat dilihat untuk penelitian terdahulu ini, menurut penelitian-penelitian terdahulu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kekuatan pasar di wilayah ASEAN dan MENA. Ini menurut beberapa penelitian, ada Sudrajat dan Hapner, kemudian Cafai dan juga Ben Kedri. Lalu selanjutnya untuk penelitian terdahulu yang kedua, yaitu model bisnis berpengaruh positif dan signifikan antara model bisnis terhadap alokatif efisiensi. Nah, untuk teori terdahulunya ini, jadi pada penelitian ini sama atau sejalan dengan penelitian penelitian terdahulu, karena penelitian ini pada model penelitian ini sama-sama memiliki pengaruh positif dan juga signifikan terhadap kekuatan pasar di wilayah ASEAN dan MENA, dan juga memiliki pengaruh positif dan juga signifikan antara model bisnis terhadap alokatif efisiensi. Itu sejalan dengan penelitian Marichin et al. Tahun 2020. Sedangkan untuk teori terdahulunya di sini, ada teori organisasi industri perbankan, ada hipotesis struktur conduct performance, dan juga teori efisiensi struktur. Di mana di sini dapat dilihat bahwa untuk yang teori organisasi perbankan ini terkait dengan pengambilan keputusan masing-masing bank dengan mengevaluasi struktur persaing. Terkait dengan pengambilan keputusan masing-masing bank, lalu kemudian mengevaluasi struktur persaingan pasar pada industri, lalu kemudian terkait dengan peraturan perundang-undangan bagi masing-masing bank, di mana di sini sejalan dengan faktor model bisnis berpengaruh positif dan signifikan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kekuatan pasar. Kemudian perbankan konvensional di ASEAN dan MENA juga telah menerapkan pilihan model bisnis yang tepat. Lalu selain itu juga menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan serta kinerja keuangan yang lebih tinggi bagi perbankan yang menggunakannya. Untuk yang hipotesis struktur conduct di sini, tingkat konsentrasi di industri perbankan dapat mempengaruhi perilaku bank, mempengaruhi jumlah pinjaman dan deposito tentunya, lalu kualitas suku bank dan hasil pasar lainnya. Selanjutnya untuk yang teori efisiensi struktur ini, meskipun perbedaan tingkat keuntungan di seluruh bank harus didorong oleh persaingan di industri perbankan, pada waktu tertentu lembaga yang lebih besar dapat beroperasi dengan keuntungan yang lebih tinggi daripada bank yang lebih kecil. Nah, selanjutnya di sini untuk yang stabilitas keuangan, sama, stabilitas keuangan pada penelitian ini ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap kekuatan pasar di wilayah ASEAN dan MENA. Ini sejalan dengan penelitian milik Chihak, Engineer, Engineer, lalu kemudian Danley et al. Selanjutnya, perbankan dengan non-interest income yang besar akan lebih stabil dan memiliki resiko yang kecil. Ini juga sejalan dengan Sudrajat dan Hapner. Lalu kemudian untuk teori terdahulunya saya gunakan pada variabel stabilitas keuangan, yaitu teori competitiveness stability, di mana di sini terkait dengan persaingan sistem perbankan yang mengarah pada stabilitas keuangan perbankan. Tentu sistem perbankan yang tidak kompetitif menyebabkan dengan suku bunga yang lebih tinggi, kemudian ketidakstabilan keuangan perbankan mempengaruhi perilaku perbankan dan juga regulasi perbankan. Nah, selanjutnya untuk implikasi manajerial di sini dapat dilihat bahwa untuk yang model bisnis perbankan berfokus pada perkembangan model bisnis untuk menghadapi tantangan inflasi. Lalu kemudian kondisi bank juga terus memperbaiki model bisnis dalam hal pendapatan untuk melakukan strategi diversifikasi produk. Lalu perbankan di ASEAN MENA menerapkan digitalisasi dalam pembuatan produk, penjualan produk dan jasa, lalu layanan perbankan lainnya. Integrasi ekonomi di wilayah ASEAN dan MENA ini dapat menguntungkan bank jika mampu menguasai pasar regional,
kemudian penetrasi digital bank di ASEAN dan MENA semakin berkembang dari waktu ke waktu, lalu model bisnis perbankan di luar negeri perlu diperbaiki dengan menghindari bisnis-bisnis yang berisiko tinggi serta menyiapkan model bisnis yang sesuai. Jadi kompetisi tidak hanya terjadi di antara bank asing, bank-bank besar asing dan bank lokal, namun juga antara bank-bank besar di ASEAN dan MENA yang saling memperebutkan pasar di luar negara mereka. Sedangkan untuk stabilitas keuangan ini dapat dilihat tingginya daya saing perbankan pada wilayah ASEAN dan MENA akan memberikan dampak pada stabilitas perbankan, lalu tingginya kompetensi yang terjadi pada perbankan di wilayah ASEAN dan MENA harus segera diantisipasi. Lalu bank-bank besar dengan permodalan yang baik dapat menggunakan strategi dengan pembukaan cabang itu bisa dilakukan. Kompetisi bank untuk melakukan efisiensi berpotensi mengganggu stabilitas keuangan, meningkatkan permodalan guna meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha, lalu bank-bank besar dapat melakukan akuisisi untuk memperbesar masa pasar mereka. Nah, dari hasil pembahasan lalu dari implikasi yang telah dijelaskan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, pada penelitian ini terdapat pengaruh positif dan signifikan antara model bisnis terhadap kinerja keuangan yang diukur dari kekuatan pasar baik di wilayah ASEAN maupun MENA. Terdapat pengaruh positif tetapi tidak signifikan antara model bisnis terhadap kinerja keuangan yang diukur dari technical efficiency di wilayah ASEAN dan MENA. Faktor model bisnis terhadap alokatif efisiensi di wilayah ASEAN dan MENA menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Lalu kemudian terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara model bisnis terhadap skala efisiensi di wilayah ASEAN, sedangkan di wilayah MENA ini pengaruhnya negatif dan juga tidak signifikan. Kemudian stabilitas keuangan berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dari kekuatan pasar baik di wilayah ASEAN dan maupun MENA. Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara stabilitas keuangan terhadap kinerja keuangan yang diukur dari technical efisiensi di wilayah ASEAN dan MENA. Lalu selanjutnya faktor stabilitas keuangan terhadap alokatif efisiensi di sini juga menunjukkan pengaruh yang negatif. Lalu kemudian terdapat pengaruh yang negatif dan tidak signifikan antara stabilitas keuangan terhadap skala efisiensi di wilayah ASEAN dan MENA. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perbankan di ASEAN dan perbankan di MENA berdasarkan kekuatan pasar dan juga efisiensinya, di mana nilai indeks Lerner perbankan di wilayah ASEAN lebih tinggi dibandingkan perbankan di wilayah MENA. Sehingga kekuatan pasar perbankan di ASEAN lebih tinggi dan kompetisi yang dihadapi bank ini semakin kecil. Sedangkan perbankan di mana ini cenderung memiliki manajemen yang lebih baik dalam mengelola aset sehingga memiliki nilai efisiensi lebih baik dibanding perbankan di ASEAN. Nah, adapun saran dari penelitian ini yaitu yang pertama menggunakan variabel-variabel independen yang lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan. Selain itu juga dapat memperluas periode penelitian dan melakukan pemilihan sampel yang berdasarkan kriteria tertentu agar mendapatkan sampel yang lebih representatif. Lalu menggunakan metode analisis lain atau mengkombinasikan beberapa metode analisis lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.